Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fikri Hamdani dengan nomor induk mahasiswa 1220051 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah fikih ibadah dengan subtema syarat wajib dan sahnya sholat Jumat. Kita masuk pertama. Sebelumnya saya ingin memberitahukan secara singkat mengenai sejarah dari sholat Jumat itu. Sesungguhnya ya, sholat Jumat sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad semenjak beliau masih di Mekah. Jadi ini sebelum hijrah ya, sebelum hijrah ke kota Madinah. Tetapi selama di Mekah itu belum bisa dikerjakan karena kondisi kota Mekah yang pada waktu itu masih belum memungkinkan untuk dilaksanakannya sholat Jumat ya. Nah, ini baru bisa dilaksanakan itu setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ini baru bisa dikerjakan. Rasulullah itu pertama kali mengerjakan sholat Jumat itu di Wadi. Wadi itu sebuah lembah bernama Ranunah. Ketika itu Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan itu, sebelum sampai di kota Madinah, Rasulullah bersinggah di Kuba. Nah, di Kuba ini Rasulullah menetap selama 14 hari dan tinggal di rumah Bani Amr bin Auf. Di Kuba ini Rasulullah dan sahabat juga membangun sebuah masjid. Nah, ini masjid yang dikenal sebagai masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah dalam sejarah umat Islam. Nah, masjid ini diberi nama Masjid Kuba sesuai tempatnya ya, yakni di Kuba. Nah, pada Jumat pagi setelah 14 hari di Kuba, Rasulullah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Yastrib atau yang kita kenal sekarang dengan nama Madinah, dengan diiringi oleh kaum muhajirin dan ansor menggunakan unta. Ada beberapa sahabat juga yang berjalan kaki. Ketika sampai di lembah Wadi, ini lembah Wadi, lembah Ranunai, di lembah Ranuna, di kampung Bani Amr bin Auf, Rasulullah itu turun dari untanya untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di lembah itu. Nah, inilah sholat Jumat yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat Jumat, baru beliau berkhutbah. Selanjutnya adalah syarat sholat Jumat. Sholat Jumat itu terdiri atas 2 rakaat yang disunahkan supaya menjaharkan atau mengeraskan bacaan di dalam keduanya, dan disunahkan untuk membaca surat Al-Jum'ah sesudah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surat Al-Munafikun pada rakaat kedua. Ulama sepakat mengenai akhir waktu sholat Jumat. Jadi waktu sholat Jumat berakhir itu sama dengan berakhirnya waktu sholat zuhur. Nah, menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'iyah, nah ini mazhab Syafi'iyah ini adalah mazhab yang paling banyak diikuti di Indonesia. Nah, bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan dengan persyaratan tertentu, antara lain jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat. Kitab-kitab Syafi'iyah itu pada umumnya mengatakan bahwa yang menjadi syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat itu adalah 40 orang. Ini mazhab Syafi'iyah yang paling banyak diikuti di Indonesia. Kemudian kita masuk ke syarat wajib sholat Jumat. Apa saja? Yang pertama itu laki-laki. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan? Apabila perempuan melaksanakan sholat Jumat, itu sah juga. Dan itu dianggap sebagai pengganti dari sholat zuhur. Nah, yang kedua itu merdeka. Sekarang itu kan sudah tidak ada lagi perbudakan, jadi siapa saja sekarang sudah boleh sholat Jumat.
Kemudian yang ketiga, berakal. Tidak stres, tidak gila, atau yang sejenisnya. Yang selanjutnya itu balik. Bagaimana jika belum balik? Nah, itu juga tidak masalah. Justru itu menurut saya itu lebih bagus, supaya menjadi suatu kebiasaan nanti ketika dia sudah balik. Nah, yang kelima itu tinggal di daerah tempat dilaksanakannya sholat Jumat itu. Yang keenam itu sehat secara jasmani maupun secara rohani. Nah, selanjutnya syarat sahnya sholat Jumat apa saja? Pertama, itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, kalau sholat Jumat dilaksanakan di luar waktu sholat zuhur, nah itu tak sah. Kedua, itu 2 khutbah sebelum Jumat. Berikutnya, tidak didahului atau berbarengan dalam satu desa. Nah, bagaimana jika ada 2 Jumat dalam satu desa? Maka yang sah adalah yang pertama kali melakukan takbiratul ihram. Nah, bagaimana juga kalau dalam waktu bersamaan itu takbiratul ihramnya juga berbarengan, nah, maka dua-duanya juga tak sah. Nah, kemudian kita lanjut yang kelima, itu berjamaah. Nah, ini menurut mazhab Syafi'iyah itu minimal 40 orang. Yang terakhir itu tidak sedang dalam perjalanan. Kalau yang keenam ini menurut saya pribadi kalau sekarang tidak berlaku sih, karena kan sekarang banyak ya masjid di mana-mana, di Pantura, di jalan tol juga disediakan tempat ibadah ya. Jadi menurut saya kalau ini pengecualian. Nah, penutup, mengenai persoalan syarat wajib dan sahnya pelaksanaan sholat Jumat itu terdapat perbedaan antara ulama dalam menetapkannya disebabkan karena tidak adanya nas yang qat'i. Begitu juga kehadiran seorang pemimpin itu tidak menjadi keharusan dalam pelaksanaan sholat Jumat, karena yang terpenting harus ada izin atau sepengetahuan dari pemimpin di wilayah tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kesalahan dalam penyajian bahan materi. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan untuk semua yang mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.